Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kembali kita di program Berita Unik Seni. Kali ini saya akan membahas hal yang sedang viral, yaitu viral sosok Christine Achu, pelukis asal Bandung. Karyanya dilelang hingga 4,5 miliar rupiah di Singapura. Ini berita yang sekarang sedang menjadi perbincangan. Pelukis Indonesia, saya ambil dari tribunjabar.id. Yang menulis adalah Reina Sukmawati, yang dieditori juga oleh Reina Sukmawati. Ini ilustrasinya, ini karyanya, lukisannya yang terjual ini. Keterangannya, sosok pelukis asal Bandung, Christine Achu, menjadi sorotan setelah karyanya yang dilelang bernilai miliaran rupiah. Rekan-rekan, nanti kita akan membahas ya, kenapa karya yang seperti ini bisa mahal. Kemarin kita baru saja membahas tentang pelukis yang malang, ya, melukis pesanannya tidak dibayar. Nah, ini menjadi hal yang kontradiktif dengan berita kali ini. Nanti kita coba bahas dari segi sosiologi seni, mengapa karya seperti ini kok bisa mahal. Tapi saya sampaikan salam dulu, terima kasih untuk Mas Reno Iskajaya. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah hadir di live chat, juga terima kasih untuk teman-teman. Nanti kita bisa berinteraksi di live chat. Rekan-rekan masih bersama saya, Denny J, Content Creator Painting Explorer. Baik, saya bacakan beritanya. Nanti komentarnya terakhir ya. Tribunjabar.id. Sosok pelukis asal Bandung, Christine Achu, menjadi sorotan setelah karyanya yang dilelang bernilai miliaran rupiah. Karya yang dimaksud adalah The Theme of Red, yang dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's Asia. Sotheby's Asia. Sotheby's ini balai lelang yang terkenal yang ada di berbagai penjuru dunia. Yang kali ini adalah yang di Singapura pada Minggu 2 Juli 2023. Berarti sekarang kan tanggal berapa? Sekarang tanggal 7 ya, 5 hari yang lalu. Harga lelangnya yaitu berkisar antara 7,2 sampai 14,5 miliar. Jadi di dalam lelang itu kan biasa dikasih harga estimasi ya. Estimasinya berapa. Dan seringkali untuk karya-karya yang terkenal memang melebihi estimasi. Terima kasih untuk yang sudah memberikan like di chat ini. Saya tunggu juga ya teman-teman, boleh berkomentar, boleh bertanya, boleh memberikan opini atau yang lain, silahkan nanti kita bahas atau mengusulkan tema tertentu untuk kita diskusikan. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Sosok Christine Achu. Christine Achu merupakan pelukis kelahiran Bandung, 27 September 1973. Berarti seumuran saya. Saya lebih tua beberapa bulan. Oke. Ia juga dikenal sebagai seniman kontemporer berbakat di Indonesia yang menguasai berbagai media seperti lukisan di kanvas, kertas, patung, hingga instalasi besar. Ini bocah ya, Mbak Christine Achu. Iklannya di sebelah-sebelah ini bawaan dari tribunjabar.id. Saya teruskan ya. Kepiawaiannya dalam seni lukis membawanya lulus sebagai sarjana di Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Institut Teknologi Bandung pada 1997. Setelah lulus, Christine Achu mulai meniti karirnya sebagai asisten perancang busana sebelum aktif berkarya sebagai seniman. Banyak iklannya ya. Ia membuka eksibisi solo pertamanya di Red Point Gallery, Bandung, dengan judul Buka untuk Melihat pada tahun 2001. Berarti sudah berapa? 22 tahun yang lalu ya. Pameran tunggal pertamanya Mbak Christine. Pada 2007, Christine Achu mendapatkan penghargaan sebagai pemenang 5 besar Philip Morris
Indonesia Awards. Ini penghargaan yang sangat dinanti-nantikan oleh para seniman dulu ya, waktu apa namanya, kira-kira berapa ya, 10 tahun yang lalu lah ya, itu banyak sekali yang pengen mendapatkan penghargaan ini. Mana tadi? Di tahun yang sama, karya Christine Aljo yang berjudul Small Flies and Other Wings pernah terjual dengan harga 11,7 juta dolar Hong Kong atau berkisar 22,5 miliar. Ini di tahun yang sama, itu maksudnya tahun yang sama di Philip Morris atau tahun yang sama dengan sekarang ya? Yang nggak jelas ini. Konteksnya kalau gini ya tahun yang sama 2007. Tapi benarkah ini maksudnya tahun 2007 itu? Selama berkarya menjadi seniman, Christine Aljo tidak hanya membuka pameran di Indonesia. Ia pernah membuka eksibisi solo. Eksibisi solo kok di Jogja? Eksibisi solo ya di Surakarta, bukan ya? Eksibisi solo ya, pameran tunggal. Eksibisi solo di Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Inggris, Tiongkok, hingga Korea Selatan. Baik, kita lanjutkan. Saya sapa juga ya teman. Terima kasih untuk SMPN 6 Tulung Agung hadir. Matur nuwun sangat Bapak Ibu guru yang ada di SMPN Tulung Agung ya. Alhamdulillah sudah mengikuti live chat. Sebentar, jendela saya malah terkena angin. Tunggu gitu teman-teman. Sorry. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa error? Baik, saya lanjutkan ini. Christine Aljo juga adalah pembuat rekor di dunia sebagai perempuan Indonesia pertama yang menggelar eksibisi tunggal bersama di White Cube di Inggris. Bahkan ia juga pernah mengikuti berbagai pameran seni ternama di dunia seperti Singapore Art Museum tahun 2012, Royal Academy of Art London 2017, hingga Asia Society Triennale di New York 2020. Namanya pun menjadi salah satu seniman diperhitungkan di Asia Tenggara. Berikut beberapa penghargaan yang pernah didapatkan oleh Christine Aljo. Nah, ini mengapa ada error ya? Semoga live ini tidak bermasalah ya. Semoga teman-teman bisa mengaksesnya dengan lancar. Penghargaannya adalah 5 besar Philip Morris Indonesia Award tahun 2007, kemudian penghargaan atas pameran tunggal Interiority of Hope tahun 2008. Tadi lulus kan 97 kan dari ITB ya, FSRD ITB 97. Terus ini 2007 menang, yang berarti 10 tahun setelah lulus. Terus pameran tunggalnya tadi yang pertama tahun berapa tadi? Setelah lulus kan tadi. Oke. Juga SCMP Art Future Prize winner Hong Kong Art Fair tahun 2009 dan Prudential Eye Award tahun 2015. Baik, itu rekan-rekan. Sekarang pertanyaannya begini ya. Mengapa Mbak Christine itu bisa mendapatkan 4,5 miliar? Dan mengapa yang kemarin itu hanya bahkan karyanya itu tidak dibayar kan, sudah dibuat pesanannya tidak kebayar. Mengapa ya teman-teman ya? Dan mungkin di antara teman-teman, alhamdulillah mungkin saya yakin sudah ada yang bisa menjual karyanya, alhamdulillah selamat. Namun beberapa mungkin juga belum berkesempatan ya, semoga akan segera mendapatkannya. Nah, sekarang saya akan membahas mengapa Mbak Christine Aljo ini bisa sampai fantastis harganya. Padahal lukisannya kan, kalau kita lihat tadi kan lukisan abstrak gitu ya. Lukisan abstrak dengan goresan-goresan yang ya banyak yang mengatakan
coreng-moreng gitu ya. Tapi nanti kita bahas ya juga ya karyanya ya. Kita bahas karyanya. Apakah coreng-morengnya ini menarik atau tidak. Sekarang saya akan masuk dulu ke masalah ini ya, ini di sosiologi seni kita akan melihat buku Howard S. Becker, Art World. Ini buku yang banyak digunakan di kampus-kampus seni untuk mata kuliah sosiologi seni, sosiologi seni. Judulnya Art World atau dunia seni yang menulis Howard S. Becker. Nah, di buku ini si Becker itu menulis agar seorang seniman itu mencapai profesionalitasnya. Saya tak lihat komentar teman-teman dari sini aja biar lebih cepat. Oke. Agar seorang seniman itu mendapatkan posisinya, ya, agar terkenal, agar laku gitu, itu harus memenuhi syarat yang dia sebut sebagai integrated professional artist. Integrated professional artist. Jadi seorang seniman, seorang artis ya, artis itu seniman ya. Kalau di Indonesia kan artis itu terkait dengan selebritis ya, penyanyi, pemain film. Kalau artis itu ya, kalau aslinya ya persepsi kalau kita membaca buku tentang artis gitu ya, atau artwork, dunia seni itu ya seni rupa, pelukis ya, pelukis, pematung, seniman-seniman perupa, seni murni itu dari kata art, terus pelakunya artis. Artis, integrated professional artist adalah artis atau seniman, pelukis, perupa, pematung yang profesional. Nah, ini kita lihat nanti profesional dulu. Tetapi integrated ya. Integrated itu terintegrasi atau terhubungkan. Nah, si Becker tadi ya di dalam bukunya yang berjudul Artwork atau dunia seni itu mensyaratkan seorang pelukis atau seorang seniman itu kalau pengen diakui di dunianya gitu, ya dia mesti terintegrasi, mesti profesional dan terintegrasi. Terintegrasi dengan apa? Terintegrasi dengan artwork, dengan dunia seni. Nah, apa itu dunia seni? Dunia seni macam-macam ya. Dunia seni ya ada kolektor, ada kurator, ada art management, ada galeri, ada seniman-seniman yang lain. Nah, seorang seniman itu mesti profesional dan terintegrasi. Nah, kita akan melihat ini. Apakah Christian Arjo itu memang sesuai dengan teori ini? Nah, kalau kita melihat karyanya, ya, memang karyanya Christian ini artistik ya. Teman-teman bisa melihat goresan-goresannya. Mungkin saya cari gambarnya yang lebih jelas ya. Sebentar. Semoga bisa langsung cepat. Bisa cepat saya cari lukisan. Biar kita bisa melihat yang jelas ya. Mana tadi? Nah, ini kan. Nah, ini yang memenangkan. Nah, ini dia. Ini kita ambil dari Detik Hot ya, teman-teman. Dari Detik Hot. Kalau kita lihat karyanya, ini gede nih. Oh, ya kan? Kalau kita lihat karyanya, ini jelas menunjukkan karya seorang seniman, seorang pelukis yang mapan, ya, pelukis yang ya tadi istilah tadi profesional, pelukis yang telah banyak berkarya, jam terbangnya tinggi. Kalau kita lihat dari goresannya memang artistik ya, garis-garisnya, spontanitas garisnya, variasi garisnya, volume garisnya, dari garis yang tebal sampai garis yang tipis, dengan ritme garisnya, bagaimana mengkomposisikan, juga bagaimana memakai warna-warna yang cenderung tonnya kuat ya, ton tebal, ton gelap. Misalnya merahnya ini, ton merahnya ini.
dia bisa memainkan merah dari yang pekat seperti ini sampai merah yang transparan. Ini merupakan tone atau tekanan-tekanan warna yang memang menarik, ya, memang artistik. Dan dari komposisinya juga, ini mesti dikecilkan ini kalau untuk melihat komposisi keseluruhannya. Nah, kan kalau kita lihat komposisinya juga enak, dia tidak memenuhi seluruh bidangnya dengan goresan-goresan yang sama. Jadi ini ada unsur-unsur puitiknya. Bandingkan misalnya dengan abstraknya Jackson Pollock misalnya. Abstraknya Jackson Pollock itu kan cenderung komposisinya monoton kan. Komposisinya sama, komposisinya cenderung hafalan ya, dari pojok kanan sampai pojok kiri, dari atas sampai bawah itu diciprati dengan unsur-unsur cipratan yang sama. Coba bandingkan dengan Christine Arche ini, komposisinya, elemen-elemen visualnya itu jauh lebih dinamis, jauh lebih bervariasi. Jadi profesionalitasnya dia sebagai seorang seniman itu memang terasa di dalam karya ini. Goresannya artistik, komposisinya enak, tone-nya menarik kan gitu. Nah, tetapi karya yang sudah memenuhi syarat secara artistik, nilai-nilai artistik di dalam lukisan itu tidak cukup, teman-teman ya, tidak cukup untuk mengangkat seorang seniman, untuk mengangkat seorang pelukis. Maka dibutuhkan seperti yang disampaikan Howard S. Becker tadi ya, itu terintegrasi, integrated professional artist. Seniman yang sudah profesional seperti ini itu harus terintegrasi. Karyanya kuat, tok tidak cukup, harus terintegrasi. Untuk mengintegrasikan juga butuh karya yang profesional kan, sebetulnya gitu kan. Kalau kita mau mencoba mengintegrasikan diri, menembus galeri ini dan itu, menembus kurator ini dan itu, kolektor ini dan itu, tetapi karya kita belum memenuhi standar-standar artistik ya juga, ya mereka ya susah untuk melirik gitu kan, karena memang syaratnya modalnya adalah karya yang profesional, terus yang setelah itu terintegrasi. Nah, ini bisa dilihat begini, apakah Christine Arche ini dulu ya sebelum terintegrasi juga karyanya bisa laku mahal miliaran rupiah? Ya tentu misalnya waktu dia masih kuliah gitu ya, karyanya apakah sudah laku segitu tinggi? Nah, itu bisa ditanyakan ya. Kemungkinan besar kan tidak kan. Nah, dia akan laku setelah dia terintegrasi. Nyatanya apa? Nyatanya dia tadi kan berpameran tunggal di berbagai negara, telah memenangkan perhelatan seni, kompetisi seni. Nah, maka ya teman-teman, saya sering memberikan saran terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer untuk selalu terus mengintegrasikan diri dengan apa? Dengan pameran. Tidak hanya pameran yang diselenggarakan oleh Painting Explorer, tetapi juga pameran-pameran oleh penyelenggara lain. Alhamdulillah itu dipraktekkan ya. Misalnya Mas Deko Srita sudah mulai ikut kompetisi sketsa yang bisa memenangkan 3 besar misalnya, sudah saya upload ya. Dan sekarang beberapa mahasiswa Painting Explorer, seniman Painting Explorer, selain mengikuti pameran disrupsi membumi yang diselenggarakan oleh Painting Explorer, juga mengikuti pameran-pameran lain ya. Misalnya sekarang beberapa mahasiswa Painting Explorer ya, ada Mas Edisu, ada Mbak Bari, ada Pak Sugeng pribadi itu sedang berpameran di YIA. Nah, itu upaya sebenarnya untuk mengintegrasikan diri. Nah, kalau kita lihat Mbak Christine Arche ini juga dia kan terus-menerus mengintegrasikan diri ya. Pameran tunggal ke sana kemari. Kalau pameran saja belum pernah, apalagi pameran tunggal, ya susah untuk mengintegrasikan diri meskipun karyanya luar biasa. Nah, itu berarti karyanya harus digodok semaksimal mungkin, integrasi diri itu mesti. Nah, selain itu tentu kita kalau membahas tentang lelang, wah ini juga
tidak lupa juga membahas tentang permainan-permainan bisnis tentu saja ya. Saya pernah membahas misalnya dulu sering terkenal ini ya, persoalan goreng menggoreng lukisan ya. Goreng menggoreng lukisan agar lukisan ini terangkat itu ya harus digoreng. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih halus ya mesti membranding ya. Jadi senimannya ini di branding gitu ya. Senimannya di branding, karyanya di branding, bareng-bareng ya senimannya sendiri membranding, pemilik kalau di lelang ya, balai lelang Sotheby's itu kan bukan miliknya seniman kan. Karya itu adalah karya koleksi kolektor gitu. Jadi Christine Ajo ini punya karya sudah dibeli kolektor. Nah, yang memasukkan ke Sotheby's tadi, balai lelang Sotheby's itu kolektornya. Nah, ini pemilik koleksinya Mbak Christine Ajo atau seniman-seniman lain itu juga akan berusaha membranding karya tersebut menjadi karya yang mahal, karya yang terkenal ya. Dulu saya pernah bercerita goreng-menggoreng, sementara tidak akan saya ulangi di sini ya, bagaimana suatu balai lelang atau suatu kolektor itu menggoreng karya seorang seniman agar karyanya itu bisa terpersepsikan sebagai karya yang mahal, itu juga penuh dengan trik dan intrik gitu kan, agar sampai ke sana. Tetapi tentu saja ya, para pemain-pemain itu tentu tidak akan bermain dengan seniman-seniman yang belum profesional, yang karya-karyanya juga belum mapan, kan gitu. Jadi saya setuju ini dengan Howard S. Baker yang mengatakan bahwa untuk untuk menembus dunia seni itu ya mesti integrated professional artist. Nah, itu rekan-rekan Painting Explorer, hal yang kita bahas kali ini. Saya sangat berterima kasih untuk Mas Chongput ini yang sudah hadir. Selamat siang. Nyimak sambil nguli, Pak. Monggo, ini saatnya makan siang. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir menemani saya ya. Alhamdulillah ini juga ada Mbak Rosinda Kartika yang sudah mengikuti. Ada Mbak Kusrita, obrolan menarik siang ini. Terima kasih Mbak Rosinda Kartika. Mas Rafif Tori, topik yang cakep Pak Dosen. Terima kasih Mas Rafif Tori. Juga Mas Dedi Sunarto, LKJ, hadir Pak Denny. Terima kasih. Mas Jeko Srita, wah terlambat, nanti streaming Pak. Oke, siap Mas Jeko Srita. Sore kita ada kuliah seni lukis abstrak, malamnya ada kuliah sketsa dan still life. Mas Sahril Hidayat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Denny selalu. Terima kasih. Mas Kusrita, siang sore ini ada waktu stay tune di giveaway Pak. Terima kasih. Wah ini alhamdulillah ada jelajah yang memberikan stiker, istilahnya apa kalau di stiker thanks istilahnya namanya super chat, super stiker ya, super stiker. Ada juga super ya, Painting Explorer alhamdulillah sudah memiliki program super chat maupun super stiker ya teman-teman. Monggo kalau mau mau berpartisipasi. Nah ini alhamdulillah ada kiriman dari jelajah, kiriman super stiker ya. Alhamdulillah terima kasih banyak yang sudah memberikan dukungan untuk Painting Explorer ya. Juga ada celebrate the first super chat from jelajah. Oh iya ini pertama kali ini kiriman pertama untuk Painting Explorer ya dari jelajah ini 20.000. Terima kasih banyak. Ini komentarnya dari YouTube. Celebrate the first super chat from jelajah. Alhamdulillah terima kasih banyak untuk jelajah ya. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, monggo bisa memberikan ide yang lain nanti bisa setelah ini kita upload ya untuk membahas yang lain. Dan insya Allah saya akan membahas berita yang menarik lagi. Ternyata ada mahasiswa ini ya, calon mahasiswa baru kuliah di seni rupa. UNS atau mana nanti kita cek lagi, yang ternyata tidak bisa membayar UKT, terus dia jualan lukisan di Twitter ya. Besok insya Allah kita bahas. Dan jangan lupa nanti sore kita kuliah seni lukis abstrak tugas 4 ada ada tugas tekstur nyata. Sekaligus coba kita bahas idenya Mas
Sabdasu ya. Kita bahas idenya Mas Sabdasu untuk pameran seni lukis abstrak. Dan juga jangan lupa untuk mahasiswa kampus seni lukis Panting Explorer, nanti malam ada kuliah sketsa dan still life. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.